silakan duduk. Oke, apa benar sebelumnya ini dengan Mbak Raisa? Benar. Iya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu karena Mbak Raisa sudah berkenan hadir menemui saya untuk melakukan sesi konseling untuk hari ini. Oke, sebelumnya Mbak Raisa perkenalkan, saya Yusmini. Nah, saya di sini akan menjadi konselor Mbak Raisa pada hari ini. Mbak Raisa, apa kabarnya Mbak Raisa hari ini? Kabar saya bisa dikatakan baik. Alhamdulillah. Mbak Raisa kegiatan sehari-hari sekarang lagi ngapain? Lagi kesibukan apa? Kesibukan saya sebagai ini Mbak, jualan makanan. Oh, jualan makanan. Kalau boleh tahu makanan apa tuh Mbak? Siapa tahu kan nanti saya mau beli. Makanan puding yang lagi viral itu loh Mbak. Oh, sudah lama Mbak Raisa berjualan? Lumayan lama Mbak. Buka stand atau toko di rumah? Buka toko di rumah. Oh, iya. Bagaimana posisi duduknya Mbak Raisa? Sudah nyaman? Sudah. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya apakah Mbak Raisa sudah pernah melakukan sesi konseling? Sudah pernah. Dan Mbak Raisa sudah tahu apa itu konseling? Sudah sedikit. Oke, berhubung Mbak Raisa sudah pernah melakukan proses konseling dan sudah tahu apa itu konseling walaupun cuma sedikit, di sini saya akan menjelaskan ulang apa itu konseling dan apa itu proses konseling. Oke, baik Mbak Raisa, proses konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari seorang konselor yaitu saya sendiri kepada klien yaitu Mbak Raisa, yang nantinya kita akan sama-sama membantu menyelesaikan masalah yang Mbak Raisa rasakan atau yang sedang Mbak Raisa hadapi, seperti itu. Jadi bagaimana, apakah pengetahuan Mbak Raisa tentang proses konseling sudah ingat lagi? Oke, Mbak Raisa, sebelum kita memulai sesi konseling pada hari ini, saya akan menjelaskan waktu konseling kita. Nah, pada proses konseling kali ini timeline kita di waktu 40 menit Mbak Raisa. Jika nanti proses konseling tidak selesai atau permasalahan Mbak Raisa tidak selesai pada hari ini, nanti kita akan mengatur jadwal untuk mengulang lagi sesi konseling selanjutnya. Oke. Sebelum kita memulai proses konseling, di sini saya mau memberitahu kepada Mbak Raisa untuk silahkan menceritakan permasalahan yang sedang Mbak Raisa hadapi secara terbuka. Dan Mbak Raisa tenang saja, karena di saat Mbak bercerita nanti saya pastikan untuk cerita Mbak Raisa dan data-data yang sedang Mbak Raisa hadapi itu akan saya keep di sini saja dan saya tidak akan membongkarnya ke orang lain. Jadi Mbak Raisa tenang saja dan silakan untuk terbuka menceritakan permasalahan yang sedang Mbak Raisa hadapi pada saya. Oke Raisa, apakah sekarang kita bisa memulai sesi konseling dan apakah Raisa sekarang sudah siap untuk bercerita? Sudah siap. Oke, saya harap Raisa bercerita dengan terbuka, dengan baik. Raisa silakan bercerita dengan sebaik-baik mungkin, sedetail mungkin apa yang sedang Raisa rasakan. Saya akan mendengarkan Raisa bercerita. Jadi saya itu Mbak, saya tuh merasa ada kesal di diri saya seperti itu karena saya ditinggalin orang yang saya sayang itu. Jadi bisa dikatakan trauma karena ditinggal oleh nenek saya. Jadi saya itu dari masa kecil itu selalu disayangi sama nenek saya. Nah ketika itu saya itu tinggal sama nenek, tapi sudah ketika saya SMP itu saya pindah ke rumah orang tua. Nah jadi ketika udah pindah rumah itu saya jarang berkomunikasi, saya jarang lagi, nggak terlalu sering bermain ke rumah nenek gitu. Kalau boleh saya tahu, sudah lama nenek Raisa meninggal? Sudah lama, udah 3 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang itu saya masih trauma, saya itu masih merasa kesal gitu. Jadi apa yang Raisa lakukan setelah kehilangan nenek Raisa? Apakah Raisa merasa sedih sekali atau merasa kehilangan sekali atau bagaimana? Saya tuh
saya tuh merasa sangat gimana ya, rasa rasa saya tuh menyesal gitu, karena ketika dulu kan ibaratnya nenek tuh selalu sayang sama saya tuh selalu dimanja, tapi ketika saya besar saya tuh seperti lupa lupa diri gitu, jadi jarang main ke rumahnya. Nah, ketika nenek meninggal juga itu meninggalnya di hadapan saya gitu, jadi ketika dia meninggal itu juga saya tuh kan dia masuk rumah sakit tuh, Ya. jadi saya tuh bingung, dia itu mau pulang terus ke rumah kan. Iya. Nah, posisi pada nenek itu masuk rumah sakit itu kan subuh subuh tuh udah mau pulang ke rumah, tapi saya tuh masih di rumah gitu, saya nggak ngikut nginap. Nah, posisinya itu saya tuh waktu malamnya ngantar tuh saya tuh mikir, paling nenek ini nanti sehat lagi, karena kan Iya. nenek pernah juga masuk rumah sakit tapi sembuh gitu. Jadi saya mikir, paling sehat nanti gitu. Nah, jadi ketika nenek mau pulang terus udah pokoknya udah heboh lah di ruangan itu, saya tuh masih berpikir nanti sembuh sendiri gitu. Iya. Jadi saya tuh merasa enteng aja gitu. Nah, tapi ketika udah dibawa ke rumah, nah itu kan pada saat di rumah itu yang lain itu tuh nggak tahu kenapa cuman saya yang ada di hadapan nenek. Nah, jadi di kursi itu ini jadi apa tuh hanya saya sama nenek. Iya. Nah, nenek tuh mulutnya tuh seperti mau berkata gitu kan, nah tapi tidak bersuara gitu. Jadi saya tuh bingung, saya tuh mau membisikkan syahadat kan, Iya. tapi saya itu gimana ya, takutnya nanti nenek mikirnya saya yang doain meninggal gitu. Iya, iya. Padahal itu tuh udah detik-detik dia mau Pergi. syarat gitu. Jadi detik itu saya tuh bingung mau ngapain. Nah, udah itu saya tuh hanya bisa melihat napasnya aja gitu. Udah itu napasnya kan saya lihat, kok kayak ini, saya tuh orangnya merasa nggak enakan gitu kan, selalu mikir nantilah terlalu menyepelekan gitu kan. Iya. Jadi pada saat ini kok nenek nggak ada komat-kamit lagi gitu mulutnya. Saya bingung, saya diam aja hening gitu. Nah, tiba-tiba datang om saya bilang kalau nenek udah nggak ada. Nah, di situ saya tuh merasa kok saya nggak bisa menuntut nenek ini untuk bersahadat gitu. Iya. Padahal di detik-detik akhirnya gitu saya merasa kayak apa ya, selama ini dia sayang sama saya tapi saya nggak bisa ngebalas gitu. Jadi setelah perginya nenek, apa yang Raisa rasakan? Apakah ada perbedaan sebelum nenek masih ada dan setelah nenek sudah tiada? Setelah nenek meninggal itu saya merasa dunia itu kayak ada yang kurang. Pada saat posisi itu juga saya ditinggal oleh ayah saya. Jadi saya tuh membuat saya makin trauma kehilangan seseorang gitu. Iya. Nah, jadi saya merasa jadi sehari-hari saya itu hanya bisa termenung. Saya tuh dikatakan sedih, tapi saya tuh pada saat itu tuh nggak tahu bagaimana rasanya, kayak aneh, mau sedih tapi ini kayak mimpi gitu. Jadi saya merasa ini, dan sampai tahun sekarang tuh saya masih merasakan kalau ini semua itu kayak Mimpi. ya. Berarti Mbak Raisa belum bisa menerima ya? Belum. Jadi makanya Mbak Raisa selalu merasa dalam kesedihan, dan itu yang membuat Mbak Raisa trauma. Ya, saya itu merasa kayak andai dulu coba saya nggak kayak gitu. Iya. Coba saya dulu itu peduli sama nenek. Nah, detik-detik nenek mau meninggal itu juga nenek kan sakit tuh. Iya. Nah, saya itu masih sibuk ngurus pendaftaran kuliah. Jadi saya itu merasa menyesal sama diri saya karena saya tidak, sebenarnya saya tuh kacang lupa kulit gitu. Itu yang membuat saya sangat menyesal. Siaman kan teh? Apalagi nanti bawa mana ini? Tanya dulu. Cerita dulu teh. Kau cerita dulu. Oke, Raisa, saya kalau boleh saya tahu seberapa pentingnya seorang nenek di kehidupan Raisa, sampai Raisa itu merasa sangat kehilangan nenek, dan sampai sekarang Raisa tidak bisa menerima kalau nenek itu sudah meninggal. Sangat penting sih, karena dari saya kecil itu yang mengurusin saya nenek.
Jadi yang ada di pikiran saya itu ibaratnya ibu saya itu nenek gitu. Karena kehadiran orang tua saya kurang, jadi nenek itu selalu melengkapi kehadiran kedua orang tua saya seperti itu. Jadi ketika semisal anak lain kan anak-anak lain tuh saya dibuatin bekal sama ibunya, saya dibuatin sama nenek, apa-apa nenek gitu. Jadi saya tuh ngerasa sangat kehilangan, saya tuh sangat menyesal, tapi saya tidak tahu harus bagaimana. Dan ketika nenek meninggal dulu, saya tuh kayak ini nih kayaknya prank deh semuanya, kayak kok tiba-tiba banget. Nah, dan saya juga menyesal itu karena di malam mengantar nenek ke rumah sakit itu saya tuh kayak menyepelekan. Jadi saya tuh sangat kesal sama diri saya. Lagi dah teh? Lagi Yos, Galila Yos ini real nih Yos. Iya. Jadi kalau boleh saya tahu ya, saya mau tahu melalui skor kesedihan Raisa itu dari 1 sampai 10. 1 itu Raisa biasa saja, 10 itu rasa sangat sedih sekali. Kalau bisa di atas 10, karena saya sangat sedih banget. Berarti Raisa sangat merasa terpukul ya, dan kehilangan. Berarti sosok nenek di kehidupan Raisa itu sangat penting. Jadi ketika nenek tidak ada, Raisa merasa sangat sedih. Kalau boleh saya tahu, di saat Raisa merasa sangat sedih, apakah ada bagian fisik Raisa yang merasa sangat sakit ketika Raisa sedang mengingat sesuatu tentang nenek yang berkaitan dengan nenek? Sampai sekarang juga kalau misalnya saya itu suka sedih, kayak nggak harus tentang nenek gitu kan. Saya ada video sedih tentang nenek, kalau saya ada video sedih dikit pun atau melihat orang sedih gitu kan yang buat saya sedih tuh, saya tuh selalu sedih. Tapi sedihnya ini bukan tentang orang itu jatuh, saya sedih karena orang itu jatuh, bukan, karena saya melihat sedihnya tuh langsung sedih, kayak keinget hal sedih yang membuat saya sedih karena nenek itu. Jadi saya sering merasa sakit di sini, di ulu hati, di hati ya. Udah tuh saya susah, sering juga sesak napas, kayak bukan asma gitu, tapi nyesek ya. Apakah itu di saat Raisa nyesek, apa Raisa menangis juga, disertai Raisa sambil menangis gitu? Terkadang saya menangis, terkadang saya juga sesak aja gitu, kayak teringat saya sangat menyesal gitu, kenapa saya seperti itu. Jadi apakah dengan kondisi Raisa yang kalau misalnya Raisa merasa sedih, apakah itu tuh mengganggu pada kehidupan Raisa? Sangat mengganggu sih, karena membuat saya tuh selalu merasa dunia ini kayak mau meninggalin saya. Jadi saya tuh membuat saya trauma kan. Saya ada keluarga yang masuk rumah sakit gitu. Saya selalu merasa takut akan mereka itu meninggalin saya. Terkadang juga saya melihat orang rumah itu tidur kan, saya melihat kan perutnya masih bernafas atau tidak, karena saya masih trauma akan ditinggalin gitu. Jadi begitu ya Raya. Apa lagi teh? Tahu aku. Apa tante? Apa dah? Keren sih ceritanya sumpah. Karena di kulitnya sekali tante bisa tekniknya keren ya. Kalau boleh saya tahu, dengan Raisa mengalami rasa sedih tadi, rasa tersenak di hati karena Raisa kehilangan nenek tadi, apakah Raisa sudah mencoba bercerita kepada salah satu keluarga Raisa yang Raisa percaya, mungkin kepada mama Raisa atau kepada kakak Raisa atau adik mungkin, yang bisa membuat Raisa lebih tenang, Raisa lebih nyaman lagi, Raisa tidak terlalu memikirkan nenek? Enggak pernah sih, tapi pernah pada hari ketiga hari keberapa nenek meninggal itu kan, saya bersedih di ruang tengah. Jadi ada sanak yang bilang kan, kalau saya itu masih bersedih, berhentilah menangis terus-menerus kan. Datanglah mama saya bilang kalau lebay gitu, gini Raisa ini lebay banget gitu, nangis kayak gitu. Nah disitulah saya membuat saya berpikir tidak mau bercerita dengan keluarga. Dan ketika
sudah bertahun-tahun lalu, bertahun-tahun yang lalu, Iya. saya juga kalau misalnya ada buat snap sedih gitu kan, kadang saya khususin keluarga, malah jadi olokan gitu, kayak lihatlah Raisa ini seperti ini kayak gitu. Jadi membuat saya, oh ternyata keluarga itu nggak bisa mendukung saya. Jadi maka dari itu Raisa tidak pernah bercerita lagi setelah itu ya. Tidak. Jadi itu yang membuat Raisa tidak ingin bercerita. Iya. Jadi baru kali ini lagi Raisa mulai ingin bercerita. Iya, karena saya akhir-akhir ini sering kepikiran terus akan kesalahan saya, sangat menyesal kenapa saya tidak seperti ini waktu itu. Nah, oke Raisa, setelah kita bercerita cukup panjang tadi dan setelah apa yang sudah Raisa ceritakan kepada saya, di sini kita memasuki yaitu teknik. Ya, di sini saya menggunakan teknik SAFE, yaitu spiritual dan emosional. Nah, yang dimana nanti saya akan mencoba untuk membuat Raisa itu merasa tenang dan untuk membuat Raisa merasa lega dan bisa membuat apa yang menjadi penyesalan di diri Raisa itu sedikit berkurang dan kesedihan yang Raisa rasakan itu sedikit berkurang. Apakah Raisa bersedia untuk melakukan teknik bersama saya? Bersedia. Oke, baik Raisa. Boleh Raisa duduk di sini? Silakan. Nah, sudah siap Raisa? Saya mohon apa yang saya ucapkan itu Raisa juga ucapkan. Nah, sekarang saya meminta Raisa untuk memegang dada Raisa. Seperti ini. Ya, oke, seperti ini. Dan Raisa silakan untuk memejamkan mata Raisa. Sudah menjam Raisa? Sudah. Oke, saya harap di sini Raisa mengikuti dengan baik ya apa yang saya ucapkan, dan saya harap apa yang saya ucapkan ini Raisa ucapkan juga. Baik. Oke. Boleh kita mulai sekarang ya? Iya. Oke. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas saya ikhlas atas kehilangannya nenek saya, atas kehilangan nenek saya, dan saya dan saya berusaha berusaha untuk menerima semuanya, dan menerima semuanya, untuk menerima semuanya, dan menerima semuanya, dan ya Allah, dan ya Allah, berikanlah saya kekuatan berikanlah saya kekuatan untuk menjalani hidup untuk menjalani hidup tanpa nenek saya, tanpa nenek saya, dan berikan berikan nenek saya nenek saya tempat yang indah tempat yang indah di sisimu. di sisimu. Maaf ya Raisa. Ya, Ya Allah, ya Allah, semoga semoga saya bisa lebih bahagia, saya lebih bahagia, saya bisa lebih tenang, saya bisa lebih tenang, dan saya bisa lebih damai. saya bisa lebih damai. Ya Allah, Ya Allah, semoga saya lebih jauh bahagia, semoga saya lebih jauh bahagia, dan berikanlah saya kebahagiaan itu. dan berikanlah saya kebahagiaan itu. Boleh Raisa dibuka matanya? Dan bagaimana perasaan Raisa sekarang? Rasanya sedikit lega, lumayan lega, Mbak. Sudah tenang ya? Sudah, Apakah Raisa sudah sedikit menerima? sudah, Mbak. Oke, Raisa boleh duduk di sini lagi. Nah, itu tadi adalah teknik SAFE, yaitu teknik spiritual emosional, yang dimana kita melakukan ketenangan diri dan melakukan untuk apa itu namanya, mengatur emosi yang sudah kita rasakan atau yang sedang kita rasakan, Raisa. Jadi saya mau bertanya kepada Raisa, bagaimana setelah kita melakukan teknik tadi? Perasaan Raisa bagaimana setelah melakukan itu? Saya merasa lebih lega karena juga saya berdoa juga untuk Iya. nenek saya. Ya,
Jadi saya harap Raisa bisa menerima apa yang sudah menjadi takdir Tuhan. Raisa bisa ikhlas, dan satu saran saya, berceritalah kepada orang terdekat Raisa, orang yang Raisa percaya, untuk setidaknya bisa membuat Raisa lebih lega, lebih tenang, lebih menerima lagi. Nanti Oke. saya coba. Jadi Raisa sudah tahu apa yang akan Raisa lakukan ke depannya? Sudah tahu. Boleh saya tahu? Saya akan mencoba untuk lebih ikhlas dan mencoba untuk lebih terbuka lagi mengenai perasaan saya. Oke, baik Raisa. Karena sudah di penghujung waktu dan selesainya juga proses konseling kita, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Raisa sudah menyempatkan dan meluangkan waktu Raisa untuk hadir melakukan sesi konseling pada saya hari ini di sini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Raisa sudah bercerita sebaik-baik mungkin tentang apa yang sedang Raisa alami, Raisa hadapi. Dan saya berharap semoga apa yang menjadi konteks cerita kita hari ini dan solusi yang sudah kita dapatkan bersama-sama itu bisa Raisa terapkan untuk kedepannya dan menjadikan Raisa lebih baik lagi. Oke Raisa, saya mengucapkan terima kasih banyak ya Raisa, dan sampai jumpa di lain waktu. Pas.